Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru, Bu Eva Agustina. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 semester 1 tentang lingkaran, submateri, unsur-unsur lingkaran. Nah, anak-anak, nanti kalian bersama teman-teman yang lainnya menyimak video yang akan ditayangkan ya. Ingat, harus mengamati dan memperhatikan video dengan sebaik-baiknya. Hai anak-anak, kali ini Bu Guru menampilkan video pembelajaran matematika kelas 6 bab lingkaran, submateri, unsur-unsur lingkaran. Suatu hari, Dora bersama keluarganya pergi ke pasar malam. Di sana, mereka melihat banyak sekali permainan. Salah satu permainan yang ada di pasar malam adalah permainan biang lala. Biang lala merupakan salah satu contoh benda yang berbentuk lingkaran. Nah, anak-anak, sekarang coba sebutkan 5 benda lain yang pernah kalian jumpai yang berbentuk lingkaran. Ayo, siapa yang sudah menemukan 5 benda? Silahkan angkat tangan dan membacakan jawabannya. Setelah kita mengamati, ternyata banyak sekali ya benda yang berbentuk lingkaran. Dan bentuk bangun datar lingkaran ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang lingkaran? Lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Contoh benda yang berbentuk lingkaran antara lain jam dinding, roda, hula hoop, kancing baju, meja, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran yang terdiri dari 8 unsur. Unsur yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang menjadi pusat lingkaran yang terletak tepat di tengah lingkaran. Dari gambar adalah titik pusat O. Unsur lingkaran yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari adalah jarak atau garis antara pusat lingkaran dengan titik pada tepi lingkaran. Nah, pada gambar tersebut, jari-jarinya dinamakan jari-jari AO. Jari-jari biasanya dilambangkan dengan R. Ayo anak-anak, sudah tahu belum? Jelas belum? Dicatat ya. Unsur lingkaran yang ketiga adalah diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran melalui titik pusat. Pada gambar di atas, diameternya disebut diameter BOC. Diameter harus melalui titik pusat ya. Unsur yang selanjutnya adalah busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis berbentuk melengkung pada tepian lingkaran. Pada gambar tersebut
ditandai dengan warna kuning. Nah, pada gambar itu disebut busur lingkaran AC. Sudah jelas yang anak-anak? Tapi selain itu ada busur lingkaran yang lain, yaitu busur AB dan unsur yang kelima adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Pada gambar di atas disebut tali busur AC. Nah, pada gambar di atas ada lagi tali busur selain tali busur AC, yaitu tali busur BC. Tali busur BC adalah tali busur yang terpanjang. Sudah paham ya? Atau disebut apa? Ya, diameter. Unsur selanjutnya adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada gambar tersebut, tali busurnya adalah tali busur AC dan busur AC yang melengkung ya. Kemudian tembereng adalah daerah yang diwarnai warna hijau. Nah, tembereng itu ya daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur AC. Selanjutnya adalah juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari-jari lingkaran. Pada gambar tersebut ya adalah juring lingkaran BOA atau yang ditandai dengan warna merah. Jelas ya? Di situ sudah ada tandanya. Nah, coba perhatikan. Yang ditandai merah itu juring yang dibatasi oleh dua jari-jari, jari-jari AO dan BO, serta busur AB. Kalian perhatikan. Unsur yang kedelapan adalah apotema. Apotema adalah garis terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur atau tegak lurus dengan tali busur. Nah, pada gambar tersebut, apotema disebut apotema OD. Perhatikan itu tandanya ya. Ya, jadi apotema itu tegak lurus atau garis yang terpendek antara titik pusat dengan tali busur. Jelas ya, anak-anak? Nanti kalau belum jelas bisa bertanya Bu Guru. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang unsur-unsur lingkaran. Selanjutnya, kita akan melakukan praktek tentang menebak atau menunjuk tentang unsur-unsur lingkaran. Nanti Bu Guru akan menyiapkan alat peraga yang kita pasang di depan kelas kita. Nah, nanti anak-anak simak petunjuk cara atau langkah-langkah sebelum melakukan praktek ya. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dengan nada bermain dalam lingkaran. Liriknya kita ganti. Nanti kita akan menggunakannya untuk bermain bersama mengelilingi lingkaran yang Ibu pasang di depan kelas. Seperti ini ya. Ayo kawan bermain busur lingkaran, tunjukkanlah tiap-tiap bagian. Bagian apakah itu, bagian apakah itu? Ayo kawan tunjukkan. Lah nanti
kelompok yang satu nanti melemparkan pertanyaan. Misalnya kok jawabannya jari-jari, maka yang kelompok yang bermain di dalam lingkaran menjawab, jari-jari namanya, jari-jari namanya, jari-jari namanya. Jari-jari namanya, jari-jari namanya, jari-jari namanya. Nah, begitu seterusnya ya. Nanti bergantian kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melewati beberapa langkah proses pembelajaran. Nah, selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi dengan materi yang selanjutnya setelah unsur-unsur lingkaran. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum.